Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, pekan ini aku menjelajahi beberapa candi. Ada 4 candi. Kemarin aku sudah ke Mendut. Next today aku jalan-jalan ke 3 candi. Yang pertama aku kunjungi adalah Candi Sambisari, candi yang paling dekat dengan rumah aku. Oke, lokasinya ada di mana? Yaitu di Jalan Candi Sambisari, Dusun Sambisari, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini bukanya setiap hari dari Senin sampai Ahad. Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, sedangkan hari Sabtu dan Minggu bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Candi Sambisari adalah candi ke-9 di Dusun Sambisari, Purwomartani, Kalasan. Yuk mengenal Candi Sambisari. Candi Sambisari merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berada di Yogyakarta. Secara administratif, bangunan ini berdiri di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Candi Sambisari ditemukan pada tahun 1966 secara tidak sengaja oleh seorang petani. Sosok yang menemukan Candi Sambisari secara tidak sengaja adalah Arjo Wiyono. Oke, yuk jalan. Sejarah penemuan. Candi Sambisari ditemukan oleh Arjo Wiyono yang mengolah tanah milik Karyo Inangun. Saat sedang melakukan pekerjaannya, Cangkul Arjo membentur batur berukir yang ternyata merupakan reruntuhan candi. Temuan ini ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang 1 Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional LP2N di Prambanan yang kemudian melakukan ekskavasi pada tahun 1966 bulan September. Ekskavasi kembali dilakukan pada tahun 1975 sampai 1977 dan pada tahun 1984 sampai 1985 untuk menggali semua reruntuhan candi yang tertimbun material vulkanik Gunung Merapi sedalam 6,5 meter. Dari hasil ekskavasi diketahui bahwa Candi Sambisari terdiri dari 1 candi induk dan 3 candi perwara atau pendamping. Di luar pagar keliling halaman pusat ditemukan teras dengan tangga naik setiap sisinya. Setelah penggalian selesai, dilakukan pemugaran yang rampung pada 23 Maret tahun 1987. Apa fungsi Candi Sambisari? Candi Sambisari diperkirakan dibangun semasa dengan Candi Prambanan, Candi Pelawasan, dan Candi Sojiwan, yakni sekitar abad ke-9 Masehi. Pendapat ini didukung dengan temuan lempengan emas bertulis berhuruf Jawa kuno yang diperkirakan dari abad ke-9. Lempengan tersebut bertuliskan Om Siwastana yang artinya hormat, pembuatan tempat rumah bagi Dewa Siwa. Dari situ diketahui bahwa Candi Sambisari bercorak agama Hindu dan fungsinya sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Hal ini didukung juga dengan adanya temuan arca-arca Hindu yang ditempatkan di relung dinding tubuh sisi luar Candi Induk, diantaranya arca Durga Mahisa Suramarjini di utara, arca Ganesha di timur, arca Agastya di selatan. Selain itu, ada pula temuan Mahakala, arca Nandiswara, dan Linggayoni. Kompleks Candi Sambisari secara keseluruhan dikelilingi pagar tembok dari batu putih berukuran 50 kali 48 meter. Candi Sambisari 21 tahun merangkai puzzle batu raksasa. Setelah terkubur selama ratusan tahun, bongkahan pertama ditemukan pada tahun 1966.
memerlukan waktu 21 tahun untuk menggali dan merangkai ratusan keping puzzle dari batu itu sebelum akhirnya Candi Sambisari berhasil direkonstruksi. Oh ya, tiket masuknya murah untuk turis dalam negeri hanya 10.000 orang saja, 10.000 per orang, dan itu sudah termasuk asuransi ya guys. Oke, katanya tidak ada perasaan aneh yang menghinggapi Kariowinangun pada sebuah pagi di tahun itu. Tapi sebuah kejadian langka dialaminya di sawah kala itu ketika sedang mengayunkan cangkulnya ke tanah. Cangkul yang diayunkan ke tanah membentur sebuah batu besar yang setelah dilihat memiliki pahatan pada permukaannya. Kariowinangun dan warga sekitar merasa heran dengan keberadaan bongkahan batu itu. Dinas Kepurbakalaan yang mengetahui adanya temuan itu pun segera datang dan selanjutnya menetapkan areal sawah Kariowinangun sebagai suatu suaka purbakala. Batu berpahat yang ditemukan itu diduga merupakan bagian dari candi yang mungkin terkubur di bawah areal sawah. Penggalian akhirnya dilakukan hingga menemukan ratusan bongkahan batu lain beserta arca-arca kuno. Dan benar, batu-batu itu memang merupakan komponen dari sebuah candi. Selang 21 tahun setelahnya, keindahan candi akhirnya bisa dinikmati. Bangunan candi yang dinamai Sambisari itu berdiri megah di Dusun Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, 10 km dari pusat kota Yogyakarta. Kita bisa menjangkau dengan berkendara melewati lintas jalan Solo Jogja hingga menemukan papan petunjuk menuju candi ini. Selanjutnya kita tinggal belok ke kiri kalau dari arah kota Jogja mengikuti alur jalan. Oke, saat mengarahkan pandangan ke area tengah candi, hanya nampak susunan batu atap yang seolah hanya bertinggi beberapa meter di atas tanah. Ternyata setelah mendekat, kita mendapatkan jawabannya bahwa Candi Sambisari berada 6,5 meter lebih rendah dari wilayah sekitarnya. Candi Sambisari diperkirakan dibangun antara tahun 812 sampai 838 Masehi, kemungkinan pada masa pemerintahan Rakai Garung. Kompleks candi terdiri dari 1 buah candi induk dan 3 buah candi pendamping. Terdapat 2 pagar yang mengelilingi kompleks candi. 1 pagar telah dipugar sempurna, sementara 1 pagar lainnya hanya ditampakkan sedikit di sebelah timur candi. Masih sebagai pembatas, terdapat 8 buah lingga patok yang tersebar di setiap arah mata angin. Bangunan candi induk cukup unik karena tidak mempunyai alas seperti candi di Jawa lainnya. Kaki candi sekaligus berfungsi sebagai alas sehingga sejajar dengan tanah. Bagian kaki candi dibiarkan polos tanpa relief atau hiasan apapun. Beragam hiasan yang umumnya berupa simbar batu dijumpai pada bagian tubuh hingga puncak candi di bagian luar. Hiasan itu sekilas bermotif batik. Menaiki tangga pintu masuk candi induk, kita bisa menjumpai hiasan berupa kepala atau seekor singa yang berada dalam mulut Makara, hewan ajaib dalam mitologi Hindu yang menganga. Figur Makara di Sambisari dan merupakan evolusi dari bentuk Makara di India yang bisa berupa perpaduan gajah dengan ikan atau buaya dengan ekor yang membengkok. Selasar selebar 1 meter akan dijumpai setelah melewati anak tangga terakhir pintu masuk candi induk. Mengelilinginya, kita akan menjumpai 3 relung yang masing-masing berisi sebuah arca. Di sisi utara terdapat arca Dewi Durga, istri Dewa Siwa, dengan 8 tangan yang masing-masing menggenggam senjata. Sementara di sisi timur terdapat arca Ganesha, anak Dewi Durga. Di sisi selatan terdapat arca Agastya dengan aksamala tasbih yang dikalungkan di lehernya.
Memasuki bilik utama Candi Induk, bisa dilihat lingga dan yoni berukuran cukup besar, kira-kira 1,5 meter. Keberadaannya menunjukkan bahwa candi ini dibangun sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Lingga dan yoni di bilik Candi Induk ini juga dipakai untuk membuat air suci. Biasanya air diguyurkan pada lingga dan dibiarkan mengalir melalui parit kecil pada yoni, kemudian ditampung dalam sebuah wadah. Keluar dari Candi Induk dan menuju ke barat, kita bisa melihat ketiga candi perwara atau pendamping yang mengarah ke arah yang berlawanan. Ada dugaan bahwa candi perwara ini sengaja dibangun tanpa atap, sebab ketika penggalian tak ditemukan batu-batu bagian atap. Bagian dalam candi perwara tengah memiliki lapik bujur sangkar yang berhias naga dan padmasana atau bunga teratai berbentuk bulat cembung di atasnya. Kemungkinan padmasana dan lapik dipakai sebagai tempat arca atau sesajen. Oh, ini Ganesha. Tadi itu Bila sudah puas menikmati keindahan candi, kita bisa menuju ke ruang informasi. Beberapa foto yang menggambarkan lingkungan sawah Karyowinangun sebelum digali dan kondisi awal candi ditemukan bisa dilihat di sana. Ada pula foto-foto tentang proses penggalian dan rekonstruksi candi yang berjalan puluhan tahun, termasuk foto benda-benda lain yang ditemukan selama penggalian berupa arca dari perunggu yang kini disimpan di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Keindahan Candi Sambisari kini bisa dinikmati dan merupakan hasil kerja keras para arkeolog selama 21 tahun. Candi yang semula mirip puzzle raksasa, sepotong demi sepotong disusun kembali demi lestarinya satu lagi warisan kebudayaan agung di masa lalu. Daya tarik utama ketika mengunjungi Candi Sambisari adalah kita bisa mempelajari arsitektur kuno pada abad ke-9. Luas total candi ini adalah 50 meter x 48 meter dan dibagi menjadi beberapa bagian penting. Bagian luar seperti kawasan luar dari candi inti yang ada di bagian dalamnya. Candi bagian utama sendiri memiliki bentuk wujud sangkar dengan ukuran luas 13,5 meter. Pada pintu masuk sisi barat candi utama, maka kita bisa menemukan dua arca yaitu Dewa Mahakala dan Nandiswara. Sedangkan di sisi timur terdapat arca Dewa Ganesha, di sisi utara ada arca Dewi Durga dan di sisi selatan ada arca Resi Agastya. Meski Candi Sambisari tidak seluas candi lain yang ada di Jogja, tapi di sekitar candi ini pun kita tetap bisa menikmati suasana sekitarnya yang sangat tenang. Hal ini sendiri karena di sekitar candi sudah dibuat taman dengan rerumputan hijau yang membuat pemandangan menjadi sangat indah. Bangunan kuno yang satu ini jelas menjadi salah satu tempat yang bagus buat berfoto dan memiliki memori yang tak terlupakan. Candi Sambisari dikenal memiliki pemandangan indah dan juga menjadi lokasi yang cocok untuk berfoto. Kita bisa berfoto di tengah candi yang sudah pasti hasilnya pasti menarik dong. Kadisoka. Candi Kadisoka. Oh, yang itu, yang kecil itu. Morangan ada candi ya. Palgading dan Kimpulan. Termasuk Candi Borobudur dan Candi Mendut juga. Tapi ini demikian yang dari aku baca dari berbagai sumber. Aku tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.